Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Rinaldi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di era kolonial Belanda untuk memenuhi prasyarat sebagai tugas dalam mata kuliah teknologi pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu berkembang sejak dari zaman kerajaan, kemudian zaman VOC, lanjut kolonialis Belanda, kemudian zaman Jepang, dilanjut Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan saat ini. Yang akan kita bahas adalah pendidikan di era kolonial Belanda. Yang pertama adalah paradigma berpikir dan didaktik di dalam pendidikan. Paradigma berpikir, setiap orang dalam kurikulum ataupun tema pendidikan sesuai dengan zaman yang memang dijalani pada saat itu. Selanjutnya, latar belakang. Hakikat pendidikan mengandung 4 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, kultural, dan personal yang harus mampu mentransformasi anak didik menjadi manusia dewasa yang berpengetahuan, berkepribadian, dan syarat kearifan. Pendidikan harus mendidik anak manusia yang memahami nilai-nilai dan budaya, yang menghargai norma-norma budaya orang atau juga bangsa lain. Selanjutnya, pemahaman dasar. Ada pertanyaan di sini, bagaimana sistem pendidikan di era Belanda? Apakah sama dengan sistem pendidikan pada saat ini atau sebelum bangsa Belanda menerapkan sistem pendidikan tersebut? Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan itu dikontrol secara sentral. Jadi guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh atau hak langsung tentang politik pendidikan. Tidak seperti saat ini, ketika pendidikan itu terbuka dengan bebas, orang tua dapat langsung melihat bagaimana sistem pembelajaran di kelas, juga bagaimana penerapan kurikulum yang berlaku di tiap satuan pendidikan. Pendidikan itu berguna untuk merekrut pegawai. Jadi di masa pemerintahan atau di masa pendudukan kolonial, pendidikan itu hanya digunakan untuk merekrut pegawai-pegawai yang nantinya akan bekerja pada sektoral-sektoral yang memang sudah diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonial. Yang mana pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah tentunya. Sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, hanya mungkin penerapannya yang berbeda. Anak-anak di Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Pendidikan hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Sistem pendidikan formal bagi pendidikan Belanda atau Hindia Belanda meskipun terbatas bagi kalangan tertentu yang terbatas. Sistem yang diperkenakan dengan tingkatan diantaranya ada Europese Lager School atau ILS atau sekolah dasar bagi kaum Eropa, kemudian Holland Inlander School bagi orang-orang pribumi, kemudian ada Meer Witgebrei Leer on the West atau biasa disebut dengan MULO atau sekolah pertama mungkin untuk saat ini. Kemudian ada Algemene Middelbare School atau AMS, sekolah menengah atas. Nah, untuk anak-anak kaum pribumi hanya sampai sekolah di rata-rata di HIS saja. Adapun orang-orang yang memang bisa masuk MULO atau AMS itu adalah orang-orang yang punya gelar tertentu, ya mungkin anak-anak bangsawan pada saat itu, anak-anak para mantri jero, kemudian anak raja dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anak-anak pribumi yang memang tidak punya status keluarga atau status kebangsawanan, ya mereka hanya sekolah sampai di HIS saja, atau mereka bisa sekolah dengan bantuan para pelajar-pelajar yang ada di sekolah-sekolah Belanda untuk kaum pribumi. Nah, di samping kiri
ini ada nama-nama kepala sekolah di era Belanda. Ini didapatkan dari buku yang langsung dari arsip eh, perpustakaan nasional. Hanya mungkin memang kurang jelas karena memang terpotong. Jadi pada saat kolonial Belanda, nama-nama kepala sekolah bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini sudah ditulis dan sudah didata dengan cermat, dengan baik. Di sini bisa dilihat di atas, memang kurang jelas tulisan, tapi yang paling jelas di sini 26 Maret 1817 di tanggalnya itu. Oke, lanjut. Oke, masih di pemahaman dasar pemajuan sistem pendidikan di era Belanda. Seperti apa sih pemajuannya? Apakah sama dengan sekarang? Ya mungkin perubahan zaman juga akan mempengaruhi sistem pendidikan dan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Mulai di akhir abad ke-19 dan hingga dasawarsa abad ke-20, lembaga lembaga pendidikan Indonesia sangat beragam, meliputi sekolah dasar, sekolah raja, sekolah pertukangan, sekolah kejuruan, sekolah-sekolah khusus untuk perempuan untuk bangsa Eropa dan pribumi. Ada sekolah dokter juga, kemudian ada perguruan tinggi hukum dan perguruan tinggi teknik. Nah, ini digunakan atau didirikan untuk mengimbangi pendidikan Belanda yang ada di negeri Belanda pada saat itu, karena memang pendidikan yang ada di Belanda disamakan dengan yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, pada periode ini berdiri pula lembaga pendidikan bercorak keagamaan dan kebangsaan oleh Muhammadiyah contohnya, kemudian ada Taman Siswa, Ins Kayu Tanan, Ma'arif, dan perguruan Islam lainnya. Pendidikan ini dibentuk atau didirikan dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan, juga untuk perjuangan kaum-kaum pribumi yang memang bangsawan yang ingin memerdekakan negara Indonesia. Nah, di sini ada, masih di sebelah kiri ada Bisruit, keputusan Gubernur Jenderal nomor 13. Ini dibuat oleh Belanda tentang pendirian sekolah school bagi kaum pribumi putra di Fort de Cook atau Padang di Bukit Tinggi. Nah, ini dibuat Bisluit ini 1 April 1856. Mungkin kalau Bisluit itu lebih dikenal untuk saat ini bentuknya dengan SK ya, tapi untuk saat itu karena pendudukan kolonial di Indonesia, jadi Bisluit ini hanya boleh dibuat atau diturunkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu. Nah, resolusi sistem pendidikan di era kolonialisme. Nah, di sini ada potret Ki Hajar Dewantara pada saat peletakan batu pertama pembangunan gedung Taman Siswa di Bandung tanggal 27 Juli 1952. Nah, ini pasca kemerdekaan. Kenapa resolusinya masih berhubungan dengan sistem atau tata pendidikan era kolonial? Perlu kita sadari dan kita pahami pada saat ini sistem pendidikan di Indonesia itu masih menggunakan sistem pendidikan Belanda. Itu tidak bisa dihindari, baik dalam sistem pendidikan, dalam sistem hukum dan lain sebagainya. Itu masih menganut sistem-sistem Belanda, karena mau tidak mau Belanda ini punya sumbangsi yang besar untuk Indonesia, walaupun memang ada beberapa hal yang memang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Lanjut. Bagaimana penerapan sistem pendidikan di era Belanda? Pada zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satunya adalah pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara.
dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Sebetulnya jika kita cermati, pendidikan Belanda itu memang baik. Hanya untuk saat ini, apakah kita sudah siap untuk mengimbangi sistem pendidikan baik itu di era kolonial Belanda ataupun pada saat ini dengan sistem pendidikan Belanda. Karena Belanda pun ketika menjajah Indonesia dengan kolonialnya, mereka masih mendirikan sekolah untuk kaum pribumi walaupun itu terbatas. Tapi karena saat ini sekolah ini pendidikan ini sudah merata, apakah kita siap untuk mengimbangi bangsa-bangsa Europe yang memang pernah menduduki Indonesia pada saat itu? Di sebelah kiri kita dapat menyaksikan ada potret ketika pembelajaran yang dilakukan untuk kaum pribumi. Gurunya pribumi, murid juga pribumi, dan di bawahnya ada potret siswa-siswa yang memang sedang belajar pada saat itu. Antusias belajar mereka sangat tinggi pada saat itu karena pendidikan memang dianggap penting walaupun dengan banyak kekurangan. Nah, ini salah satu bentuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda untuk kaum pribumi. Di antaranya ada ELS, sekolah untuk orang-orang Eropa, kemudian ada Holland Inland School atau biasa disebut dengan HIS atau Elementary School. Ini didirikan untuk kaum pribumi yang menginjakkan kakinya di SD untuk tingkatan SD. Kemudian ada MULO. Nah, untuk MULO ini setara dengan SMP untuk saat ini. Lanjut, ada AMS atau sekolah tinggi atau sekolah menengah. Kemudian ada Second School. Nah, untuk Second School ini merupakan lanjutan dari sekolah rakyat yang ada di desa dengan masa studi 2 hingga 3 tahun. Kemudian ada Stovia. Stovia ini ada sekolah untuk pendidikan kedokteran yang didirikan oleh Hindia Belanda untuk Indonesia yang saat ini sudah berganti nama menjadi Fakultas Kedokteran Indonesia. Oke. Kita review kembali, apakah memang pendidikan yang didirikan oleh Belanda itu buruk? Jika kita dalami atau selami, pendidikan yang didirikan oleh Belanda itu cukup baik karena banyak sekali orang-orang yang berhasil setelah mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda pada saat itu. Contohnya mungkin yang sudah lulus di MULO, seperti kita tahu ada Pak Wahyu Wibisana, Rahmatullah Ading Apandi yang setelah lulus MULO mereka menjadi guru besar, menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin orang tua kita dulu juga pernah merasakan bagaimana sekolah di MULO, di HIS dan lain sebagainya. Apakah semua orang bisa merasakan pendidikan di era kolonial? Ini pertanyaan yang memang menarik. Pada zaman kolonial, pendidikan formal hanya boleh diterapkan pada anak-anak Belanda, raja, bangsawan, menak atau priai, atau orang-orang yang dianggap berjasa oleh kolonial. Namun Belanda pun tetap menyiapkan sekolah untuk kaum pribumi dengan nama SR atau Sekolah Rakyat untuk kaum pribumi. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan. Siapakah mereka? Nah, di sini kita ada potret kembali. Ada Insinyur Soekarno sedang melihat siswa-siswa Indonesia, anak-anak Indonesia yang belajar di SR pada saat itu. Karena setelah kemerdekaan Indonesia, SR ini belum berganti, masih tetap digunakan untuk pendidikan yang ada di Indonesia.
Nah, ketika kita melihat ini, tentunya ini sudah masuk ke era setelah proklamasi. Di sini ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada pendirian sekolah di Banjarmasin, Sumatera, kemudian ada potret pada saat Ki Hajar Dewantara menerima gelar doktor klausanya di Universitas Gajah Mada. Kemudian ada Presiden kedua, ada Muhammad Soeharto yang sedang menandatangani pendirian salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Pendidikan itu penting, looking ahead. Ya, pendidikan itu memang penting. Kenapa dianggap penting? Karena apapun itu bentuknya harus berdasarkan dengan dasar pendidikannya. Untuk saat ini, kita itu tidak hanya dituntut untuk upgrading knowledge-nya saja atau pengetahuannya saja, tapi dengan upskilling yang memang harus kita upgrade kembali. Upskilling itu pemahaman kita, skill kita untuk menghadapi dunia-dunia baru di era globalisasi pada saat ini. Zaman dulu kalau gak punya uang buat beli buku bagaimana? Lalu bagaimana suasana sekolahnya? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sederhana tapi jarang digali oleh teman-teman kita. Nah, pada saat zaman dulu kita tidak anak-anak Indonesia yang sekolah tidak punya seragam. Mereka hanya menggunakan baju seadanya saja, bangku seadanya saja. Kemudian anak-anak belajar dengan seadanya. Apakah mereka menggunakan buku tulis atau yang lainnya? Tidak. Mereka menggunakan sabak atau batu sabak yang digunakan dari zaman kolonial Belanda. Di sini juga ada potret anak-anak Indonesia yang di kala itu sedang belajar. Mungkin untuk benda-benda ini sudah sulit kita temukan, tapi di daerah-daerah tertentu untuk yang pernah merasakan mungkin bangku dengan kursinya bersatu, kemudian ada tempat tinta dan lain sebagainya, berarti itu Anda sudah tua. Kemudian, apakah pendidikan itu bisa kita kembangkan? Tentunya bisa. Dengan apa? Upgrading, upskilling, dan knowledge kita ke depannya. Oke, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Semoga dapat berbagi dengan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.